guys, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga hari kalian tetap semangat di suasana lebaran ini ya. Mohon maaf jika telat update dikarenakan admin sedang sibuk mudik guys. Di video kali ini aku akan lanjut membuat rekap Donghua berjudul Apotheosis episode ke-26. Di akhir episode 25 kemarin, Luzeng berhasil bertemu dengan Yan meskipun masih dipisahkan oleh segel heksagonal yang ada di gunung api penyucian. Namun sayangnya pertemuan antara Luzeng dan Yan ini malah menjadi bahaya tersendiri, di mana klon dari Raja Iblis Cuisi datang ke sekte Qingyun untuk mencari tubuh Yin Ekstrim Ungu yang dimiliki oleh Yan. Si Jingtian selaku ketua sekte bahkan sedikit dibuat kewalahan oleh klon dari Raja Iblis ini. Bagaimanakah keseruan di episode kali ini? Langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Di awal episode, diperlihatkan Luzeng yang bertanya kepada Su Lingyun perihal apa yang sedang terjadi sekarang ini. Su Lingyun mengatakan kalau pertarungan antara ketua sekte dan Raja Iblis Cuisi adalah pertarungan yang tidak bisa mereka ikuti karena memang perbedaan ranah yang begitu jauh. Dia juga mengatakan akan segera membawa Luzeng pulang terlebih dahulu untuk memulihkan diri pada saat ini. Dari kejauhan, tiba-tiba saja Luzeng melihat Xiaodi yang datang untuk bertarung dengan Cuisi. 崔邪，笑。别强到这种地步了吗？ Di saat yang sama, si Jingtian sedikit kewalahan karena klon dari Cuisi ini terlalu overpower untuknya. Dia juga tidak menyangka bahwa hanya dengan klon saja, Cuisi sudah bisa memborbardir gunung api penyucian seperti ini. Sementara Cuisi yang melihat kedatangan Xiaodi memanggilnya dengan nama Ning Yudi dan juga mengatakan kalau kali ini dia tidak akan lengah seperti pada saat kekalahannya di peperangan di domain timur pada waktu itu. Sampai di sini kita juga sebenarnya belum diberitahu siapakah Xiaodi ini dan apakah yang membuat Cuisi dengan sangat yakin memanggilnya dengan nama Ning Yudi. Sementara itu, Xiaodi sendiri sangat kaget karena kekuatan dari klon Cuisi ini benar-benar di luar ekspektasinya. Di saat yang sama pula terlihat Yan keluar dari formasi heksagonal karena efek kekuatan yang Cuisi timbulkan. Cukup beruntung di sini dengan sigap, si Jingtian menyelamatkannya dan meminta Yan untuk fokus dan menenangkan pikirannya agar bisa menghindari Cuisi. Baku hantam antara Cuisi dan Xiaodi pun tak terelakkan. Baru saja dimulai, Xiaodi berhasil sedikit mengagetkan Cuisi dengan kekuatannya. Tidak hanya itu, bahkan di sini Cuisi harus menggunakan teknik gelombang kegelapan untuk memborbardir pertahanan Xiaodi. Untuk menghentikan teknik Cuisi ini, Xiaodi menggunakan teknik salju penghancur giok yang sebelumnya dia gunakan pada saat pertarungan dengan He Tiancheng beberapa waktu lalu. Namun tentunya skala kekuatan salju penghancur giok yang Xiaodi keluarkan kali ini cukuplah besar. Dan siapa sangka dengan kekuatannya Xiaodi berhasil mengalahkan klon dari Cuisi. Akan tetapi sayangnya semua itu harus banyak menghabiskan esensi sejati milik Xiaodi yang membuatnya langsung jatuh pingsan. Tidak hanya itu, si Jingtian juga terlihat khawatir akan terjadi sesuatu pada Xiaodi karena dia masuk ke gunung api penyucian dan melewati segel heksagonal secara paksa. Beberapa saat kemudian, si Jingtian datang ke pavilion Tianji untuk bertemu dengan ketua kuil awan. Di sini ketua kuil awan menyampaikan kepada si Jingtian karena Yan memiliki tubuh Yin Ekstrim Ungu, di masa depan ketika sudah mencapai ranah Spirit Core, Yan akan bisa memadatkan kekuatan Yin Ekstrim yang tentunya dapat sangat meningkatkan kekuatannya.
Ketua kuil awan juga menyadari kalau serangan yang dibuat oleh Cuisi kali ini hanya dilakukan oleh tiruan tubuhnya saja. Jadi menurutnya pasti Cuisi sekarang belum sepenuhnya pulih dari bekas pertarungan di domain timur beberapa waktu yang lalu. Dengan kejadian seperti ini, Ketua kuil awan juga memerintahkan Xi Jingtian untuk segera mengumpulkan seluruh sekte di bawah naungan kuil awan untuk bertempur di masa depan. Dengan semua perintah ketua kuil ini, Xi Jingtian akan berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan yang terbaik. Sementara itu di puncak gerimis, Lu Zeng terlihat sudah sadar dari tidurnya dan tidak tahu dia sudah berapa lama tidak sadarkan diri. Bersamaan dengan itu juga, Mo Chan datang ke kamar Lu Zeng untuk menanyakan keadaannya. Mo Chan juga bercerita kalau guru Su Lingyun begitu khawatir dengan keadaan Lu Zeng dan merasa kalau Lu Zeng adalah murid beruntung karena sangat diperhatikan. Namun belum sempat Mo Chan menyelesaikan omongannya, Lu Zeng berlari keluar karena khawatir dengan keadaan Xiao Di. Di suasana hujan, Lu Zeng menanyakan kabar Xiao Di kepada Su Lingyun. Menanggapi kekhawatiran Lu Zeng ini, Su Lingyun mengatakan kalau setiap orang punya takdirnya sendiri dan tidak bisa dipaksakan. Latar belakang Xiao Di yang masih misterius dan rahasia yang dia sembunyikan bukanlah sesuatu yang bisa diungkapkan begitu saja. Di sini Su Lingyun juga memberitahu kalau Yan Er memiliki sebuah takdir yang harus dia pikul sendirian. Su Lingyun memberitahu pada umur 16 tahun, Yan Er membangunkan sebuah bakat di mana dia memiliki tubuh yin ekstrim ungu. Semenjak bakat Yan Er ini tumbuh, rasa iblis silih berganti menyerang sekte untuk berusaha mengambil Yan Er. Atas kejadian ini, Xi Jingtian selaku ketua sekte mengambil keputusan untuk mengisolasi Yan Er dengan formasi heksagonal di gunung api penyucian. Di sini kita mengetahui fakta sebenarnya kalau alasan Yan Er dikurung adalah untuk melindungi dirinya sendiri yang memang memiliki bakat berbeda. Mendengar semua ini tentunya membuat Lu Zeng merasa bersalah. Hal itu disebabkan kalau bukan karena dia yang memaksa untuk bertemu dengan Yan Er, mungkin saja ras iblis tidak bisa mengetahui keberadaan adiknya hingga saat ini. Namun karena nasi sudah menjadi bubur, Su Lingyun memperingati Lu Zeng untuk sesegera mungkin menjadi lebih kuat untuk bisa melawan ras iblis serta mengeluarkan Yan Er dari formasi heksagonal. Beberapa saat kemudian, Lu Zeng tidak menyangka kalau selama ini Yan Er memikul beban yang begitu berat. Dengan kekuatannya saat ini tentu saja tidaklah cukup untuk melawan iblis-iblis yang ingin mengambil Yan Er. Dengan tekadnya yang kuat, Lu Zeng kembali berlatih keterampilan ras iblis, yaitu langkah pertama iblis langit pengguncang dunia. Setelah sepenuhnya menguasai keterampilan ras iblis langkah pertama ini, Lu Zeng menyadari kalau energi sejati cendana merah miliknya juga sudah berubah menjadi energi sejati iblis langit. Dan untuk sekarang ini, Lu Zeng juga berencana untuk berlatih langkah kedua yang bernama teknik gelombang ribuan iblis. Sementara itu di tempat yang sama ada juga Mo Chan dan Yang Wuxian yang sedang melihat latihan Lu Zeng. Yang Wuxian mempertanyakan apakah yang terjadi kepada Lu Zeng karena akhir-akhir ini dia seperti berlatih lebih giat. Mo Chan menceritakan hal itu memang benar adanya karena setelah kembali dari gunung api penyucian, Lu Zeng seperti kerasukan sesuatu yang membuatnya sangat rajin berlatih. Yang Wuxian juga memperingati kalau dalam berkultivasi sebaiknya tidak terburu-buru karena hasilnya tidak akan baik. Mendengar hal ini, Mo Chan mengatakan kalau dia sudah beberapa kali memperingati Lu Zeng, namun tentu saja omongannya tidak bisa membujuk Lu Zeng yang memang sedang semangat-semangatnya untuk berlatih menjadi lebih kuat. Bersamaan dengan itu, Yang Wuxian juga meminta Mo Chan untuk mengajak Lu Zeng untuk pergi ke sebuah rumah pelelangan. Singkat cerita, Mo Chan memberitahu serta mengajak Lu Zeng untuk pergi ke sebuah tempat lelang. Di tempat lelang nanti mereka berdua akan ditemani oleh Yang Wuxian yang memang tahu di mana keberadaan tempat lelang tersebut. Yang Wuxian memberitahu kalau di tempat lelang nantinya, Lu Zeng bisa saja menemukan senjata roh atau pil langka yang bisa membantu kultivasinya.
Mendengar hal ini tentu saja Lu Zong tidak ragu untuk ikut bersama Mo Chan dan Yang Wuxian ke tempat lelang tersebut. 那就去看看吧。保证让你们大开眼界。走走走，去大。 Episode kali ini pun selesai guys. Sampai di sini dulu video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Saya selaku penulis narasi, tukang voiceover dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye.